Selamat datang kepada semua penonton. Pertama-tama, kami ingin berterima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton presentasi kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Saya, Lux Sebastian Susantio, dan ada kedua teman saya, Benedict Natal Halim, dan juga Mikael Yananda. Judul research paper kelompok Sains 19 adalah Pengaruh Penggunaan Masker Medis terhadap Kesehatan Wajah Siswa Kolose Kanisius kelas 9 tahun ajaran 2022 sampai 2023. Next. Pandemi COVID membentuk kebiasaan yang baru. Salah satu halnya yaitu pemakaian masker untuk melindungi dari virus COVID-19. Namun, masker seringkali memunculkan masalah di mana salah satunya adalah jerawat. Hal ini dialami oleh siswa kelas 9. Kebetulan juga, siswa kelas 9 adalah sedang dalam masa pubertas, yang kebetulan juga adalah salah satu faktor penyebab munculnya jerawat. Selain itu, timbulnya jerawat ini juga disebabkan karena faktor-faktor lain, seperti debu, kulit kering, kosmetik, makanan, dan sebagainya. Hal ini penting untuk diteliti karena nyaris semua siswa kelas 9 kalau sekarang itu menggunakan masker selama kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu, kita ingin mencari tahu pengaruh masker medis dengan kesehatan wajah siswa kelas 9 kalau sekanisius, terutama berkaitan dengan munculnya jerawat. Terdapat 3 rumusan masalah yang ingin kami jawab melalui penelitian ini, yaitu apakah lama waktu menggunakan masker mempengaruhi kesehatan wajah? Yang kedua, apakah jenis masker mempengaruhi kesehatan wajah? Dan yang ketiga, apakah pengguna masker juga mempengaruhi kesehatan wajah? Dengan arti, apakah tingkah laku pengguna terhadap wajahnya? Tujuan dari penelitian ini adalah kami ingin tahu pengaruh masker medis terhadap kesehatan wajah siswa kelas 9 Kolose Kanisius dengan indikator jumlah jerawat. Pembatasan masalah penelitian ini adalah 1. Masker yang kami teliti adalah masker yang dimaksud dalam Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2022, yaitu masker medis yang menutupi hidung, mulut, dan dagu. Yang kedua, penelitian kami adalah mengenai jenis masker saja, bukan merek masker, warna masker, tempat beli masker, dan sebagainya. Yang ketiga, indikator kesehatan wajah dilihat dari jumlah jerawat yang ada di wajah. Yang keempat, target penelitian hanya siswa kelas 9 Kolose Kanisius. Dan yang terakhir, data itu berdasarkan 3 variabel, yaitu lama penggunaan masker, jenis masker yang digunakan, dan juga pengguna masker medis. Selanjutnya, terdapat 4 penelitian lain yang relevan dan mirip dengan penelitian kami, yang terutama membahas mengenai MASNE. Dan ini adalah 4 penelitian relevannya. Next. Next. Bisa next slide nggak? Nah, berikut ini adalah kerangka konseptual penelitian. Pada dasarnya ini adalah proses pikir kita. Selanjutnya, eh, masker medis mempengaruhi hipotesis penelitian kita adalah masker medis mempengaruhi kesehatan wajah siswa kelas 9 Kolose Kanisius tahun ajaran 2022-2023 karena masker mengumpulkan debu dan kotoran yang bisa menempel pada wajah. Selanjutnya adalah bab kedua, yaitu metode penelitian. Metode penelitian kami atau cara mengumpulkan data kami adalah melalui cara kuantitatif. Data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur dan atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dalam bilangan atau berbentuk angka. Untuk mencari tahu minimal responden yang perlu menjawab, kami menggunakan rumus Lovin, yaitu rumus untuk mencari ukuran sampel yang tepat dan mewakili dari populasi yang telah diketahui jumlahnya. Ini adalah rumus Lovin dan hasilnya adalah 96,2. Artinya, minimal responden yang harus kita cari adalah 96 orang. Maksudnya, kami mengumpulkan data dengan cara menyebar luaskan kuesioner dan angket. Lalu,
Data yang kami peroleh kemudian diolah menggunakan diagram lingkaran dan juga batang. Selanjutnya, bab ketiga bisa dilanjutkan oleh Benedict Natala Halim. Baik, terima kasih Lok atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan untuk bab yang ketiga, hasil dan pembahasan. Untuk bagian hasil dan pembahasan, kami bagi lagi menjadi 3 bagian besar, yaitu bagian yang pertama untuk menjawab hasil rumusan masalah 1, bagian 2 untuk menjawab hasil rumusan masalah 2, dan bagian 3 untuk menjawab hasil rumusan masalah yang ketiga. Pertama, rumusan masalah pertama terkait dengan lama waktu penggunaan masker. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, kami bisa menggunakan 3 diagram, yaitu diagram 3.3, diagram 3.4, dan diagram 3.5. Diagram 3.3 membahas terkait dengan lama waktu penggunaan masker oleh responden, di mana yang paling banyak adalah menggunakan masker lebih dari 4 jam dalam sehari. Kemudian diagram 3.4 menjelaskan terkait dengan penggantian masker yang dilakukan oleh responden, di mana mayoritas responden hanya menggunakan satu masker dalam satu hari. Kemudian yang terakhir yaitu diagram 3.5 yang mengukur kondisi kesehatan wajah siswa kelas 9 Kolas Sekanisius tahun ajaran 2022-2023 berdasarkan indikator yaitu banyaknya jumlah jerawat dengan rata-rata kondisi kesehatan wajah yaitu sehat. Next slide. Berikut adalah hasil penelitian kami. Untuk mengolah hasil diagram yang sebelumnya, kami mengubah ke bentuk yang lebih mudah dicerna, yaitu dalam bentuk angka. Skala atau indikator pada diagram yang terkait dengan kondisi wajah diubah menjadi angka, yaitu skala sangat sehat diubah menjadi 5, sehat diubah menjadi 4, biasa saja diubah menjadi 3, buruk diubah menjadi 2, dan sangat buruk diubah menjadi 1. Kemudian kami kondisi wajah dari masing-masing lama penggunaan masker dan seberapa sering pergantian masker dilakukan dan dijumlahkan semuanya kemudian dibagi. Berikut hasil yang kami dapatkan. Untuk lama waktu penggunaan masker, penggunaan masker selama 1 jam mendapatkan nilai 4 yaitu baik. Penggunaan masker selama 2 jam mendapatkan nilai 4 yaitu juga baik. Penggunaan masker selama 3 jam mendapatkan nilai 3,67 yang dibulatkan menjadi 3,7 yaitu biasa saja. Penggunaan masker selama 4 jam mendapatkan nilai 3,714 yaitu biasa saja, dan penggunaan masker lebih dari 4 jam mendapatkan nilai 3,423 yaitu biasa saja. Next slide. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan pergantian masker. Untuk pergantian masker selama 2 jam sekali mendapatkan nilai 4,3 yaitu baik. Pergantian masker selama 3 jam sekali mendapatkan nilai 3,67 yaitu biasa saja. Pergantian masker selama 4 jam mendapatkan nilai biasa 3,7 yaitu biasa saja. Menggunakan masker selama Pergantian masker selama 4 jam lebih mendapatkan nilai 3,75 yaitu biasa saja, dan pemakaian masker hanya satu masker dalam satu hari mendapatkan nilai 3,49 yaitu baik biasa saja. Next slide. Berikut adalah rumusan masalah yang kedua, yaitu hubungan antara jenis masker dengan kesehatan wajah siswa kelas 9 Kelas Sekanisius tahun ajaran 2022-2023. Untuk menjawab rumusan masalah ini kami bisa menggunakan dua diagram, yaitu diagram 3.2 dan diagram 3.5. Diagram 3.2 adalah diagram yang berkaitan dengan jenis masker yang paling sering digunakan oleh responden, di mana rata-rata responden menggunakan masker KF94. Sementara diagram 3.5 adalah diagram yang menjelaskan kondisi wajah dari responden yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Next slide. Berikut adalah hasil dari penelitian kami yang menggunakan rumus yang sama untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu masker jenis masker duckbill memperoleh nilai 3,461 yaitu biasa saja. KF94 mendapatkan nilai 3,513 yaitu biasa saja. Masker KN95 mendapatkan nilai 3,294 yaitu biasa saja. Masker surgical mendapatkan nilai 3,812 yaitu biasa saja. KS95 Pro mendapatkan nilai 4 sehat yaitu sehat dari satu responden saja. Maaf, masker Unichar mendapatkan nilai 5 yaitu sangat sehat dari satu responden. Next slide. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah yang terakhir, yaitu
hubungan antara pengguna masker terhadap kesehatan wajah kelas 9 oleh Sekanisius tahun ajaran 2022-2023. Rumusan masalah ketiga ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu kemungkinan atau resiko terkenanya masalah kulit kering, kulit belang, dan masalah kulit lain jika menggunakan masker dengan lama waktu tertentu. Kedua, frekuensi mencuci wajah dengan kondisi wajah responden. Terakhir, penggunaan krim, serum, atau obat, serta pelaksanaan treatment atau perawatan terhadap kondisi wajah responden. Sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan resiko terkenanya masalah kulit kering jika menggunakan masker pada lama waktu tertentu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kami bisa menggunakan diagram yang menjelaskan tentang lama waktu lama waktu mengganti masker dan lama waktu mengganti masker dan juga persentase responden yang mengalami kulit kering. Selanjutnya, ini adalah hasil yang kami dapatkan, yaitu maaf, pemakaian masker lebih dari 4 jam akan mempunyai persentase terkenanya masalah kulit kering sebanyak 20,55%. Penggunaan masker selama 4 jam akan mempunyai resiko terkena masalah kulit kering sebanyak 36%. Penggunaan masker selama 3 jam akan memperoleh resiko sebesar 44%. Penggunaan masker 2 jam 100%, dan penggunaan masker 1 jam 0%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Michael Genanda untuk lanjutan rumusan masalah ketiga dan penutup. Baik, terima kasih Ben. Pada kali ini saya akan menjelaskan melanjutkan hasil dan pembahasan untuk rumusan masalah ketiga. Melanjutkan untuk kulit belang. Jadi pada bagian ini kita menggunakan 2 diagram. Yang pertama, persentase lama menggunakan waktu masker dan juga jumlah responden yang mengalami kulit belang. Dari 2 diagram tersebut kita olah dan mendapatkan sebagai berikut. Lalu lanjutkan kepada masalah kulit lainnya selain kering dan belang, di mana kita memakai tiga diagram, yaitu persentase lama waktu mengganti masker responden, persentase responden yang mengalami masalah kulit, dan juga masalah kulit yang dialami. Dan melalui 3 diagram ini kita olah dan menghasilkan tabel-tabel ini. Lalu selain dari pengguna wajah yang memiliki kesehatan wajahnya selain jerawat, kita juga menambahkan untuk frekuensi mencuci wajah, di mana ini dihubungkan dengan kesehatan wajah responden dan juga frekuensi responden dalam mencuci wajah. Dan dari diagram tersebut kita telah olah dan menghasilkan hasilnya seperti ini. Selain ketiga hal tersebut, kita juga menambahkan penggunaan krim atau serum obat yang kami hubungkan dengan kesehatan wajah. Dan juga kita tambahkan beberapa obat yang digunakan oleh responden. Dan dari hal tersebut menghasilkan seperti ini, di mana yang memakai obat memiliki kondisi kesehatan wajah 3,892 dan ia 3,452. Lalu yang terakhir untuk treatment kita hubungkan dengan 3 diagram, yaitu sama seperti tadi, kesehatan wajah responden, treatment responden, dan juga treatment yang dilakukan oleh responden. Lalu dari hal tersebut kita telah olah dan menghasilkan hal seperti ini. Lalu saya akan masuk ke bab yang terakhir, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dasaran. Sehingga kita dapatkan kesimpulan hipotesisnya, masker mempengaruhi kesehatan wajah sesuai Paulus Canisius kelas 9. Dan hal tersebut terbukti benar. Lalu untuk berdasarkan hasil pembahasan pada rumusan salah satu, kita dapatkan kesimpulan di mana penggunaan masker medis selama 4 jam atau lebih, wajahnya akan buruk, dari cukup ke buruk. Lalu jika menggunakan masker medis selama 4 jam atau 3 jam, wajahnya akan cukup ke sehat. Lalu untuk jawaban masalah kedua, masker dakbil dan medis menimbulkan kesehatan wajah yang cukup ke buruk. Sedangkan masker medis KF94 dan masker medis surgical mask menimbulkan kesehatan wajah cukup ke sehat. Masker medis surgical mask ini bisa paling lebih
sehat daripada yang masker jenis lain karena permukaannya yang lebih halus dan juga lebih kurang menempel dengan kulit sehingga kurangnya gesekan yang bisa menyebabkan jerawat. Lalu untuk yang terakhir, kesimpulan masalah yang ketiga, di mana dari keseluruhan tersebut dapat disimpulkan bahwa mencuci wajah sangat sering dapat mendapatkan hasil wajah yang cukup menurut baik. Lalu untuk kondisi wajah, mencuci wajah lebih dari 3 kali akan lebih baik dibandingkan dengan responden yang mencuci wajah lainnya. Lalu untuk responden dalam treatment lebih baik wajahnya yang tidak melakukan treatment karena hal bisa terjadi karena bagi orang yang melakukan treatment adalah usaha mereka untuk menyembuhkan, sedangkan untuk mereka yang tidak melakukan treatment mukanya sudah sehat sehingga tidak perlu untuk melakukan perawatan. Dan hal ini juga terjadi pada krim atau serum atau obat. Lalu yang bagian terakhir, saran bagi siswa Kolose Kanisius kelas 9 memakai masker selama maksimal 4 jam dan rutin menggantinya setiap 4 jam sekali. Lalu rajin mencuci wajah minimal 2 kali sehari. Selalu menjaga kesehatan wajah sesuai dengan anjuran dokter atau ahli agar tetap terawat. Lalu untuk saran bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya penyebaran foam dilakukan lebih awal sehingga mempunyai waktu lebih untuk mengerjakan pembahasan. Lalu yang kedua, dalam proses pengerjaan sebaiknya lebih fokus untuk meneliti masker atau jerawat yang ditimbulkan oleh masker dengan pengujian laboratorium. Baik, sekian presentasi kita. MDG, terima kasih.